Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan, kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami sembahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Di pertengahan minggu ini, kami boleh Tuhan berikan kesempatan kembali menikmati segala aktivitas kami. Dan kami mensyukuri boleh lepas kami selamat tiba di rumah. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami melanjutkan pembacaan firman Tuhan, izinkan hamba memohon urapan dan berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Rabu 11 Desember 2024 yang berjudul Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tidak begitu menonjol dalam Injil Yohanes seperti halnya Bapa dan Anak. Roh Kudus namun perannya sangat penting bagi keberhasilan misi Yesus. Bila mana kita baca dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 13, di sana diterangkan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apakah yang diajarkan ayat ini kepada kita tentang pentingnya Roh Kudus bagi pertobatan? Dalam pasal pertama kitab Yohanes, kita dapat melihat betapa sentralnya peran Roh Kudus. Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang menerima firman-Nya, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 13. Hal ini hanya berasal dari pekerjaan Roh Kudus. Apakah yang dikatakan oleh ayat-ayat berikut ini tentang aktivitas dari Roh Kudus? Yohanes 3 ayat 5 sampai 8, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Di ayat 8 dikatakan, "Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Yohanes 6 ayat 63 berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bila mana kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes 15 ayat 26 berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu."
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjelaskan kepada murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus, Yesus berusaha menginspirasi mereka dengan sukacita dan pengharapan yang mengilhami hatinya sendiri. Ia bersukacita karena pertolongan yang berlimpah yang telah ia sediakan bagi gerejanya. Roh Kudus adalah karunia tertinggi dari semua karunia yang dapat ia minta dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus harus diberikan sebagai agen yang meregenerasi, dan tanpa hal ini pengorbanan Kristus tidak ada gunanya. Kuasa kejahatan telah menguat selama berabad-abad, dan tunduknya manusia pada tawanan setan ini sungguh menakjubkan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya melalui kuasa dari pribadi ketiga kealahan yang akan datang tanpa energi yang dimodifikasi, tetapi dalam kepenuhan kuasa ilahi. Bila mana kita mau melihat kalimat-kalimat tersebut, dapat kita baca di Ellen G. White, Desires of Ages, halaman 671. Maka sungguh merupakan suatu berkat untuk menerima Roh Kudus yang menyatakan bahwa Allah itu benar. Yohanes 3:33. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8-11. Oleh karena itu, kunci bagi kita untuk mengetahui apa yang tepat, apa yang benar, apa yang baik adalah dengan menaklukkan akal budi dan pengalaman hidup kita kepada firman Allah melalui kuasa Roh Kudus yang menginsafkan dan meyakinkan kita. Demikianlah pembelajaran kita malam hari ini. Semoga Tuhan boleh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari saya undang kembali, kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu, di mana Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan kami, umat-umat-Mu yang banyak dosa ini, agar kami kembali kepada kebenaran Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, curahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami pelajari, kami dengarkan, mengawal kami di setiap langkah-langkah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.